Welcome to the feast. Welcome to the family. Welcome to the happiest place on earth. Senang sekali bisa berjumpa teman-teman di sini. Setelah lama kita tidak bertemu. Senang sekali juga bisa dipakai Tuhan melayani di tempat ini. Di topik kita bulan ini yaitu plenty. Kita kasih tepuk tangan dulu dong buat topik kita bulan ini. Plenty. Plenty itu artinya apa sih bahasa Indonesianya? Banyak. Tajir. More than enough. Berlimpah. Coba bayangin deh. Bayangin hidup kita kalau kita hidup berlimpah. Enak ya? Hidupnya serba berlimpah, serba banyak gitu. Siapa di sini yang mau hidupnya berkelimpahan? I have a good news for you. Ask me what? Yohanes 10 ayat 10 berkata seperti ini. Aku datang supaya kamu mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Amin. Bukan cuma kita yang mau hidup kita berkelimpahan. Tuhan pun juga mau hidup kita berkelimpahan. Coba toel orang di kanan kiri kita, katakan, God wants you to have plenty. Topik kita hari ini guys, yaitu the gift of radical giving. Ngomongin tentang apa? God not just want you to have plenty, but He also wants you to give plenty. Coba toel lagi sebelah kanan kirinya, katakan God wants you to give plenty. Sebelum kita mulai, mari kita sama-sama mendoakan our favorite prayer, our declaration of abundance. Are you ready? Today, I receive all of God's love for me. Today, I open myself to the unbounded, limitless, overflowing abundance of God's universe. Today, I open myself to God's blessings, healing, and miracles. Today, I open myself to God's word, so to become more like Jesus every day. Today, I proclaim that I am God's beloved. I am God's servant. I am God's powerful champion. And because I am blessed, I am blessing the world in Jesus' name. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Bacaan hari ini diambil dari Mazmur 92 ayat yang ke-13 sampai dengan 15. Orang benar akan bertunas seperti pohon kurma, akan bertumbuh subur seperti pohon aras di Lebanon. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Pada masa tua pun mereka masih berbuah menjadi gemuk dan segar. Oke. Siapa di sini dari teman-teman yang mungkin bingung? Topiknya hari ini kan tentang the gift of radical giving. Tetapi kok topiknya, bacaannya hari ini malah tentang bertumbuh dan berbuah. Coba kita pikirkan sama-sama ya. Kita renungkan sama-sama. Yang mana yang bisa lebih banyak memberi makan banyak orang? Pohon yang buahnya sedikit atau pohon yang buahnya banyak? Banyak. Yang mana yang bisa punya dampak positif lebih besar buat orang lain? Orang yang diem di rumah aja, orang yang gak tahu apa-apa, orang yang gak bisa apa-apa, atau orang yang selalu keluar, bisa banyak skill, tahu banyak hal. Yang mana yang bisa dipakai Tuhan lebih lagi? Ya, yang mana yang bisa memberkati orang-orang di sekitar kita? Orang yang childish, yang cuma mikirin diri sendiri, yang cuma mementingkan kepentingan sendiri, atau orang yang tumbuh, orang yang mature? Ya, kita semua tahu jawabannya. Ya, dan Tuhan pun panggil kita untuk bertumbuh dan berbuah. Bahkan kita baca ayat yang tadi, sampai tua pun tetap bertumbuh dan berbuah. Sampai tua pun tetap dipakai Tuhan untuk memberkati orang lain.
Ayat ini ngomongin kapasitas kita. Tuhan mau memperbesar kapasitas kita untuk memberi. Ya. Siapa di sini yang mau dipakai Tuhan untuk jadi berkat buat orang lain sampai umurnya lanjut? Banyak ya. Amin. Kuncinya adalah begini. If you want to be a radical giver, you need to be a radical grower. Kalau kamu mau dipakai Tuhan untuk jadi berkat buat orang lain, kita nggak boleh anti sama yang namanya pertumbuhan. Ya, saya waktu kemarin sempat lihat-lihat YouTube, ketemu satu buah video, dan video ini menampilkan pembicaraan seorang nelayan dengan seorang pengusaha. Nama channelnya Asah Pola Pikir. Mungkin teman-teman next time boleh cek, channelnya cukup bagus gitu loh. Saya ketemu satu video ini dan menarik untuk kita bahas. Mari kita simak. Pak, mau nanya, Bapak bisnisnya jualan ikan ya? Iya betul, setiap hari jam 4 subuh saya sudah berangkat untuk pergi nangkap ikan. Terus jam 2 siang saya sudah kembali, ikannya saya jual ke pasar. Jam 5 saya sudah sampai rumah. Oh, sisa waktu ngapain Pak? Cepet banget sampai rumah. Oh iya, saya hidupnya santai, setiap hari makan malam bareng keluarga, terus main bareng anak-anak. Kadang Sabtu atau Minggu saya sekeluarga pergi jalan-jalan bareng. Saya bahagia banget. Pak, mau info nih, saya kebetulan lulusan dari Harvard. Saya lihat bisnis Bapak potensinya bisa jadi besar banget, tapi cara mainnya harus dirubah Pak. Saya bisa bantu. Oh, maksudnya gimana? Jadi Bapak bikin PT, terus cari investor pasif untuk uang 2 miliar. Nanti uangnya dipakai untuk beli 10 kapal. Masing-masing kapal Bapak kasih target untuk nangkep ikan. Nanti setiap sore ikannya dikumpulin, dijual secara online. Profitnya jauh lebih besar Pak. Oh wow, terus setelah itu, nanti kalau udah agak gede, kita cari investor lagi Pak. Mungkin di level 50 miliar untuk 250 kapal sekaligus. Oh wow, terus kalau udah 250 kapal, nah kita cari investor terus Pak, sampai di level 3000 kapal. Nanti kalau perusahaan Bapak sudah besar, kita bisa go public, IPO, masuk bursa saham. Oh wow, terus kalau udah masuk bursa saham, nah di situ Bapak bisa jual saham Bapak, nilainya sampai ratusan miliar. Oh wow, terus kalau udah dapat ratusan miliar, nah terus hidup Bapak akan jadi santai. Setiap hari Bapak bisa makan malam sama keluarga, main bareng anak-anak. Terus Sabtu atau Minggu Bapak bisa sekeluarga pergi jalan-jalan. Hidup Bapak akan bahagia banget. Loh, terus apa bedanya sama sekarang? Hah, kok gitu sih? Apa bedanya sama sekarang ya? Siapa yang bisa relate dengan si nelayan tadi? Apa bedanya? Ngapain capek-capek keluar uang, keluar waktu, keluar tenaga untuk kembangin bisnis? Pak, kalau ujungnya sama aja, gue tuh udah happy sama kehidupan gue yang sekarang, ya kan? Tetapi ada satu hal yang nelayan ini nggak bisa lihat, ya, bahwa begitu dia berusaha untuk mengembangkan bisnisnya, ada 10.000 lapangan pekerjaan yang dia bisa bikin. Ngerti gak? Ada begitu banyak orang yang bisa nikmatin ikannya, yang selama ini tuh cuma bisa dinikmati segelintir orang doang. Ya, ada banyak orang yang selama ini nafkahnya bergantung sama nelayan tersebut. Kuncinya adalah pertumbuhan. Dan Tuhan mau pakai pertumbuhan hidup kita untuk memberkati orang lain. Saya yakin sekali di sini teman-teman adalah orang-orang yang baik. Pasti punya cita-cita untuk membahagiakan orang-orang di sekelilingnya. Ada teman-teman mungkin yang membahagiakan orang tuanya. Ya, siapa di sini mau membahagiakan orang tua? Yes, wow, keren. Ya, ada yang mungkin bercita-cita untuk pengen bawa orang tuanya jalan-jalan, pengen membeliin rumah buat orang tuanya. Ada juga yang mungkin cita-citanya pengen berkontribusi untuk pelayanan, berkontribusi untuk jadi sponsor LOJC. Amin. Berkontribusi gitu loh, untuk jadi worship leading, untuk jadi LGL gitu loh. Ya. Ada yang mungkin punya kerinduan untuk bisa jadi orang tua yang lebih baik buat anak-anaknya. Jadi pasangan yang lebih baik, ya. Ada yang rindu untuk memberi kepada yang kesusahan, ya. Tuhan tahu nggak kerinduan itu? Tuhan bakal diem aja nggak? Enggak, ya. Dia pasti akan bantu kita. Saya kasih ilustrasi seperti ini. Di Kelapa Gading, kan 3 minggu lalu kan kita di feast di Kelapa Gading. Banyak teman-teman dari barat itu nanyain, apa sih yang unik di Kelapa Gading? Saya kasih tahu 3 hal yang unik. 1, ya. Cuma di Kelapa Gading, Pak Ogahnya itu pakai baju Iron Man. Nah, unik tuh depan MOI tuh. Yang ketawa pasti orang Gading nih.
Yang kedua, tukang ngamennya itu lagu rohani semua, guys. Wah, itu kalau lu makan pecel lele, itu bisa sambil penyembahan. Ya. Yang ketiga, itu nggak ada orang yang minta-minta. Adanya orang yang jualan tisu. Ya. Itu anak kecil di pinggir jalan, itu di lampu merah, itu jualan tisu semua itu. Mereka nggak minta-minta, mereka jualan tisu. Ya, ngasihnya sukarela. Suatu kali, ya, saya pulang les, ngantar anak saya les, itu lewat lampu merah. Anak saya 6 tahun, umurnya 6 tahun, namanya Carla, ya. Terus habis itu, di situ dia ngelihat ada anak seumuran dia, nggak sekolah, nggak ngeles, nggak pergi ke playground, tapi jualan tisu. Bayangin anak umur 6 tahun, SD aja belum, udah jualan tisu gitu loh. Dia ngelihat hal seperti itu, dia nanya, "Dedi, kenapa dia di jalanan jualan tisu?" Saya bilang sama dia hidupnya nggak seberuntung kamu. Kamu enak, hidupnya nyaman, ya. Dia itu harus jualan tisu untuk bisa dia bertahan hidup. Saya jelasin seperti itu, dia langsung bilang sama saya, "Dedi, can I buy tissue from her?" Saya tahu tisu itu bukannya nggak ada. Di mobil itu tisunya banyak. Tetapi saya melihat ada kepedulian anak saya gitu loh. Dan apakah saya sebagai seorang bapak diem aja? Di sini nih, di sebelah kanan mobil saya nih biasa ada duit parkir 5.000, 10.000, 20.000. Goban sama 100.000 kagak ada. Saya ambil yang paling besar itu, saya kasih ke Carla. "Carla, kamu kasih ke dia." Dia buka jendela, dia kasih. Saya bapak yang terbatas aja, saya mau ikut serta untuk anak saya bisa jadi berkat buat orang lain. Apalagi Bapak kita di surga, yang dia itu maha generous. Dia itu akan bantu kita di saat kita mau tolong orang lain. If God calls you to give more, He will also help you to give more. He will help you to grow you more. Supaya kita bisa bertumbuh untuk menjawab kerinduan untuk jadi berkat buat orang lain. Amin. Yuk mari teman-teman, kita satukan hati. Kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur sekali buat keberlimpahan yang sudah Engkau berikan di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur kalau hidup kami ini berkecukupan, bahkan lebih dari cukup. Tuhan, kami malam ini mau menjawab panggilan-Mu untuk memberi ya Tuhan. Kami mau menjawab panggilan-Mu untuk bertumbuh ya Tuhan. Pakai kami supaya kami bisa jadi berkat buat orang-orang di sekeliling kami. In Jesus' name we pray. Amen. Mari kita katakan sama-sama. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Siap untuk bertumbuh? Siap? Mari kita sambut our next preacher, brother kita, Reza. Can you show some love for our brother Reynard? Thank you, bro. Sebelum duduk, katakan kanan kirinya, you are called to bless. Silakan duduk. Kalau tadi Ray bicara tentang growing, bicara tentang kapasitas, saya jadi ingat sebuah story yang terjadi nggak dalam waktu lama. Sebelum libur Lebaran, saya bersyukur saya baru dapat kerjaan baru, kasih karunia Tuhan. Dapat kesempatan untuk management meeting, annual meeting di headquarternya di New Zealand. Nah, waktu di New Zealand, saya ketemu sama salah seorang rekan. Dia itu bekas atlet rugby profesional. Terus kita ngobrol-ngobrol, dia nanya, "Kamu waktu kuliah olahraga ya?" "Ya, basket." Terus, "Main di mana?" Ya, aku cerita, aku memang waktu zaman kuliah sempat ikut Liga Basket Mahasiswa, level nasional, semi-pro. Nah, ini nih, kalau namanya mulut ya, dia bilang, "So you're good at basketball?" "Just a little," gitu. Terus dia bilang, "Let's play together." Aduh, tingginya masalahnya 2,2 meter. Udah gitu,
Saya udah 2 tahun nggak pegang yang namanya bola basket sejak anak saya lahir. Kedua, saya nggak bawa sepatu. Ketiga, walaupun udah lahir baru selama hampir 1 dasawarsa, entah kenapa kalau yang namanya sama bola basket itu, saya tuh nggak bisa main for fun. Kalau udah ada itu bola itu dimainin, harus menang. Jadi saya tahu ini kondisinya sangat tidak ideal untuk bermain. Tapi teman-teman kantor saya berdua, mereka lagi puasa, nggak bawa sepatu. Ayo Res, main katanya. Ya udah, akhirnya saya iakan. Dia bawa teman satu lagi, tingginya 2 meter. Jadi 2,2, 2 meter. Satu lagi, orang Filipina lagi ganti baju. Kotaknya ada 8, men. Keras-keras nih badan nih. Lalu permainan dimulai. Permainan dimulai karena memang dulu saya ada pengalaman dan ada pengetahuan tentang olahraga basket. Ini orang ini walaupun badannya tinggi, ternyata nggak jago-jago amat gitu. Kalau mau ngomong bego kan dosa ya. Jadi saya tuh bisa baca gerakannya. Oh, dia bakal ke sini, dia bakal ke sini. Saya tahu saya harus tepatin diri di posisi sini kalau mau rebut bola. Kalau saya lagi pegang bola, saya tahu. Oh, saya harus ke sini, saya harus ke sini. Walhasil, teorinya semua tahu. Rams. Jadi satu kali ada saya bawa bola. Oh, udah tahu nih, saya harus ke sini, saya harus ke sini. Oh, bener dia jatuh, saya lewatin. Tinggal di lay up. Begitu mau diangkat, aduh punggung sakit. Bolanya nggak nyampe. Sekali lagi. Oh, udah gocek lewat. Waktu nembak, wih, ditembak lurus. Tapi bolanya nggak nyampe kering. Ngapain sih cerita kayak gini? Apa hubungannya dengan kapasitas? Kalau ke kehidupan kita dalam Tuhan. Diibaratkan seperti permainan basket, pengetahuan itu penting. Pengetahuan akan kebenaran firman, akan kehendak Tuhan, itu penting. Hikmat, divine wisdom, atau orang panggilnya bisa sebut rema, tahu apa yang rencana Tuhan secara spesifik dalam hidup kita. Tahu itu, penting. Itu penting. Kalau nggak ngapain di feast ada firman? Ngapain gereja Katolik meminta setiap umat, bahkan termasuk yang awam, untuk merenungkan firman setiap hari? Itu penting. Tapi melakukannya, mengaplikasikannya, seperti saya tadi, tahu ini harus kemana. Tapi otot saya, kapasitasnya udah beda sama zaman waktu saya masih aktif berolahraga. Otot saya, zaman itu dilatih secara aktif setiap hari, di stretch. Lewat berbagai metode, makan saya dijaga. Begitu juga kehidupan rohani kita. Pengetahuan penting. Tapi kita butuh kapasitas. Ini nggak ada di Alkitab, tapi banyak preacher gunakan istilah otot rohani. Kita butuh otot rohani. Otot rohani ini, gimana cara ngelatihnya? Kalau kita mau ngelihat unfailing promise, seperti tema kita tahun ini, terwujud dalam hidup kita, kita harus bergerak masuk, bukan hanya sekedar tahu, tapi ngelakuin bagian kita. Untuk ngelakuin bagian kita, kita butuh kapasitas. Kenapa giving penting? Karena otot rohani kita, metode untuk melatihnya itu yang melalui giving. Giving stretch your spiritual muscle. Melatih karakter kita, kapasitas kita, supaya kita bisa mengaplikasikan ketika kita tahu apa yang Tuhan mau, kita bisa aplikasikan karakter kita, ketahanan kita di dalam menghadapi kehidupan ini sebagai anak Tuhan, dibentuk melalui giving. Kok bisa? Ya karena anak Allah sendiri, Tuhan Yesus, hidupnya it's all about giving. Dia memberikan hidupnya buat kita, right? Jadi kalau kita mau jadi seperti Kristus, awali dengan yang simpel dulu. Gak usah doa puasa 40 hari, guys. Atau sehari doa 5-6 jam. Belajar giving aja. But at certain level, ini bukan sesuatu yang simpel lagi. Karena ini penting, ini pun disadari oleh orang-orang di jemaat Makedonia. Di zaman Rasul Paulus. Saya cerita sedikit. Di zaman Rasul Paulus, waktu itu
umat gereja perdana itu mengalami penderitaan. Kenapa? Karena mereka ditindas baik oleh orang Yahudi yang menganggap guru mereka itu adalah nabi palsu dan tentara Romawi. Sebagai bangsa jajahan oleh orang Romawi, mereka kena pajak. Jadi gereja waktu itu, gereja awal mula paling pertama itu adanya di mana? Ada di mana? Roma, Italia? Di Yerusalem. Pentakosta terjadi di mana? Yerusalem. Gereja paling pertama berdiri di Yerusalem, bukan di Roma, ya. Supaya semua punya pengetahuan umum. Ini bukan pengetahuan khusus gereja Katolik. Orang non-Katolik pun yang belajar sejarah tahu gereja itu pertama berdiri di Yerusalem. Nah, jadi di Yerusalem gereja itu lagi kesusahan, kena pajak, dianiaya, dan waktu itu di Yerusalem ada bencana kekeringan dan kelaparan. Jadi Paulus ini, dia kan kerjaannya menyebarkan Injil ke daerah-daerah di luar Yerusalem kan. Ngadain yang namanya bansos. Jangan sensi ya dengan kata bansos ya. Ini campaign bansosnya Paulus. 100% bebas dari urusan politik. Dia mau menggalakkan umat-umat Kristen di tempat lain, umat-umat Katolik di tempat lain, untuk ngumpulin uang untuk membantu gereja Yerusalem. Nah, salah satu tempat yang dia gembalain, yang dia diriin, kalau sekarang kita sebutnya keuskupan berarti kan. Nah, ini keuskupan Makedonia, keuskupan agung Makedonia. Makedonia itu suatu wilayah. Dalamnya ada beberapa kota, ada Filipi, ada Efesus. Paulus cerita ke orang Korintus ketika dia nulis surat, orang Makedonia ini gila guys, kata Paulus. Kenapa gila? Nah, kita lihat 2 Korintus 8 ayat 1-3, Paulus cerita. Kita baca sama-sama. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan, sukacita mereka meluap. Dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Dengan kerelaan sendiri, mereka meminta dan mendesak kepada kami, supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Kita stop di sini dulu. Giving melatih kapasitas kita untuk dilibatkan dalam rencana Tuhan. Jemaat Makedonia menyadari ini, tapi mereka melakukannya di level yang cukup ekstrim, karena mereka juga lagi dianiaya. Bahkan aniayanya parah, karena selain dikejar sama tentara Romawi di daerah Makedonia ini, mereka juga dikejar sama penduduk asli yang menyembah berhala. Mereka tuh dicari, dibunuh. Mereka juga kena pajak sama seperti jemaat di Yerusalem. Daerah mereka pun panennya lagi gak bagus. Kita kalau disuruh memberi dalam kelimpahan, gampang. Memberi lagi pas-pasan, udah susah ya. Ini memberi dari kekurangan. Ini udah lebih advance lagi level dari si janda miskin. Karena mereka pun lagi terancam untuk dibunuh, dianiaya. Tapi mereka malah bilang ke Paulus, tolong dong include kami di program bansos untuk gereja Yerusalem ini, katanya. Kok bisa? Ya? Kok bisa sampai sebegitunya? Karena mereka sudah menyadari. Karena dari awal mereka sudah menyadari ketika mereka give, kapasitas mereka diperbesar. Tolong diterusin langsung ke poin yang kedua aja di multimedia. Dan ketika kapasitas mereka diperbesar untuk dilibatkan dalam rencana Allah, langsung ke poin yang kedua, tolong ya. Mereka sadar ketika mereka memberi, ternyata rasa syukur itu mengikuti. Kalau tadi kita lihat di ayatnya, ada dibilang mereka tuh punya sukacita yang berlimpah walaupun mereka ada dalam kekurangan. Ingat kan? Selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan, sukacita mereka meluap. Kok bisa?
Kok bisa ketika dalam penderitaan sukacita mereka meluap? Apa hubungannya dengan giving? Dari pengalaman saya pribadi, ketika saya mulai belajar untuk memberi, apalagi di tengah keterbatasan, bukanlah ketika kita memberi, kapasitas kita itu untuk menikmati hidup seperti yang kita tahu sedikit dibatasi ya. Contohnya, sebelum tobat, uang saya kalau stres dipakai buat minum minuman keras atau beli narkoba. Itu kerjaan saya dulu. Party, party, party. Stres, party. Setelah tobat, saya sadar keluarga saya itu perlu dibantu. Saya ini sandwich generation. Selama ini yang ngebantu tuh cici-cici saya. Ini anak cowok nggak tahu diri. Dan mama papa saya juga namanya orang tua ya udah ada penyakit gitu. Jadi uang yang tadinya saya pakai buat party, menikmati hidup, rekreasinya saya dulu, sekarang teralokasi untuk membantu orang tua. Saya nggak bisa party lagi. Nggak bisa happy lagi. Tapi saya menyadari, punya orang tua ini harus disyukuri juga loh. Hubungan saya yang dipulihkan oleh Tuhan dengan orang tua saya, itu sesuatu yang bisa disyukuri loh. Hubungan mama papa saya yang dipulihkan juga sama Tuhan, itu sesuatu yang disyukuri loh. Saya nggak dugem lagi, but saya lebih happy. Saya punya sesuatu yang lebih worth buat disyukuri. Dulu saya dugem, dulu saya mabok-mabokan karena saya ada luka sama orang tua saya. Dengan memberi, lukanya hilang. Saya nggak ada alasan lagi untuk dugem. Very simple. Contoh kedua, saya punya prinsip kalau udah capek, saya butuh me time. Saya ngelihat teman-teman saya nggak bermaksud nyindir siapa-siapa di sini. Tiap orang season of life-nya berbeda. Waktu single, belum nikah, aktif banget di pelayanan. Udah nikah, butuh adjustment season of life nih. Anaknya 6 bulan, 1 tahun, 2 tahun. Akhirnya, jangankan fish, misa aja udah kagak. Prinsip saya kalau udah capek, saya harus me time. Saya dan istri saya, kita punya anak. Pilihan saya kalau udah capek me time, atau tetap melayani. Saya dan istri komitmen. We give our time to the Lord. Kita melayani. Dengan begitu kita menyadari. Kita nggak punya me time kan? Tapi ketika kita melayani, relasi kita dengan orang-orang yang kita layani, hidup mereka yang diubahkan, itu jadi sesuatu yang bisa kita syukuri. Kita terbatas, tapi kita sadar, we have plenty. Katakan kalian kita, you have plenty. Seperti yang diterangin sama Julio minggu lalu. Contoh ketiga. Dulu saya suka nabung. Buat kalau nanti libur panjang dipakai lavish travel, atau beli barang mewah, atau staycation di Jakarta. Karena dulu belum kenal Tuhan, staycationnya di tempat-tempat yang, ya udah saya nggak perlu sebut tadi atas mimbar. What fun! Karena saya komitmen untuk membantu orang tua sama istri saya, mengawali kehidupan baru juga dari minus, setelah 0, saya ini kalau mau nabung, saya nggak bisa berkontribusi pada pekerjaan Tuhan di komunitas. Tapi saya dan istri sepakat, whatever happen, we give. Kita kontribusi juga. Secara time, secara talent, maupun secara treasure. So we contribute. Walaupun 4-4an, minus, sampai kagak bisa nabung. Jadi budget buat traveling, jalan-jalan ke luar negeri kemana itu dulu waktu zaman belum tobat. Sekarang kita nggak tabung lagi, kita pakai untuk biaya pekerjaan Tuhan. Baik ketika kontribusi ke komunitas, maupun ketika pelayanan keluar kota. Saya jadi nggak bisa jalan-jalan lavish, jadi nggak bisa keluar negeri, jadi nggak bisa happy. Ternyata ketika kita melihat pekerjaan Tuhan di komunitas ini, ini sesuatu yang lebih bermakna dan lebih kekal. Lu jalan-jalan ke luar negeri, happy-nya berapa lama sih? Cuma dapat Insta keren doang. Tapi kalau kita terus berkontribusi di dalam pekerjaan Tuhan, nyampe ke surga nanti, ketika yang namanya Instagram itu sudah tidak ada di alam semesta, yang punya alam semesta masih ngelihat story lu, bahwa lu berkontribusi dalam pekerjaan Tuhan. Oke? Dan kalau kita terus
mengizinkan Tuhan memproses kita, stretch kita, giving. Bahkan ketika kita lagi sulit untuk memberi, kita akan sampai ke satu titik, satu kesadaran. Ternyata giving itu bukan beban. Giving itu ternyata adalah sebuah privilege. Kesempatan memberi adalah kesempatan. Itu adalah suatu kesempatan, suatu kehormatan. Karena kita dapat kesempatan untuk merepresentasikan seorang pribadi yang sudah memberikan segalanya. Saya undang pemusik maju ke depan. Saya akan tutup dengan gaya hidup saya yang minimalis dan sederhana. Sejak saya bertobat, menikmati hal-hal kecil, dalam giving ini, dalam persiapkan giving ini, saya kayak dapat wisdom ketika lagi main sama anak saya. Anak saya ini senangnya main Lego. Tapi sama teman istri saya, dia juga dibeliin mainan lain. Mainan baso-basoan. Dia senangnya main Lego, tapi ada yang beliin baso-basoan, ada yang beliin masak-masakan. Lalu ketika saya pulang, anak saya kan udah 2 tahun lebih bisa ngomong, "Papa duduk." "Ati mau main," katanya. Oh, dia dagang baso nih. Bikin baso buat saya gitu. Basonya dari apa ini, kain gitu ya. Jadi saya nanya kan ke istri saya, "Ini anak senang main baso, senang main Lego sih," katanya. Lalu saya bilang, bukan masalah mainannya. Masalah sama siapa dia main. Bapa di surga pun begitu. Kalau kita mau bahagia, itu Lego dari siapa? Dari saya ya. Itu mainan baso dari siapa? Dari teman saya. Tapi kan saya yang kasih ya. Dia taunya semua barang di rumah itu punya papanya kan? Punya papa mamanya kan? Berkat itu dari siapa? Bapak. Saya senang kalau ngelihat anak saya itu main. Menikmati apa yang saya kasih. Saya tahu, saya senang. Saya mengasihi dia. Kalau nanti Tuhan percayakan adik, sekarang belum ada. Tapi kalau Tuhan percayakan, saya akan senang sekali kalau ngelihat dia ngebagi mainannya sama adik saya. Sama adiknya. Right? Bukankah itu analoginya kalau kita berbagi sama orang yang belum kenal Tuhan, karena dia pun sebenarnya adalah anak Tuhan. Kita kenal duluan, jadi kita bisa bilang posisi kita tuh kayak koko atau cici rohaninya. Ini dari papa loh. Papa tuh sayang loh sama lo. Itu as simple as that. When you preach the gospel, when you give, dan Tuhan senang. Tuhan disenangkan ketika ngelihat itu. But momen dimana saya paling terharu adalah ketika mendengar itu, saya tes. Oh, jadi bukan mainannya. Ternyata anak saya ini cukup happy dengan berdua sama saya di kasur. Saya nyanyi, dia loncat-loncat. Fokusnya tuh cuma bener-bener antara saya dan dia. Bukankah Bapak di surga juga begitu? Sebagai seorang Bapak, kita ini jadi anak dia, fokusnya ke berkat atau ke pemberi berkatnya. Kapan kau terakhir kali luangkan waktu untuk benar-benar bercengkrama sama Bapa? Karena ketika kita lakukan itu, kita akan sadar. Ketika kita memberi bukan karena kewajiban. Kita memberi bukan karena panggilan, bahkan bukan karena panggilan. Walaupun bagus kalau udah menyadari memberi itu panggilan. Tapi kita memberi karena kita sudah menerima berkat terbesar dalam hidup kita, yaitu Yesus. Karena dengan mengorbankan dirinya, ayat yang terakhir boleh disampaikan? Saya panggil di pujian maju ke depan. Karena dengan mengorbankan dirinya, dengan menjadi miskin, ini miskin bukan bangkrut. Ini miskin dia telanjang, disiksa, dimahkotai duri.
mati sebagai seorang kriminal, kuburan aja minjam. Kurang miskin apa? Kita bisa punya hubungan seperti saya sama Oti tadi dengan pencipta kita. Kita sudah menerima berkat terbesar relasi dengan sang pemelihara alam semesta. Lo kelilit utangkah? Lo ambil keputusan bisnis yang salahkah? Katakan kanan kirinya. No problem. Bilang. Tunjuk ke atas. Tunjuk ke atas. Bokap gua kaya. Boleh kita makin beri kasih tepuk tangan untuk Tuhan. Dan karena kita punya Bapa yang kaya, dan relasi dengan Bapa yang kaya itu kita dapat lewat pengorbanan seorang pribadi. Sudah sepantas dan selayaknya, boleh kita tundukkan kepala. Kapan terakhir kali kita bercengkrama dengan pribadi ini? Dengan provider kita, dengan Tuhan kita. Mari jadikan momen ini, saya percaya hari ini Tuhan akan jamah, akan lawat, akan nyatakan dirinya sebagai seorang Bapa yang memelihara. So let's worship Him.